Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albi Anbia dari kelas A, Prodi Teknologi Informasi. Saya ingin mengerjakan tugas dasar teknologi informasi. Tugasnya ialah membuat video praktikum tentang menyiapkan disk, persiapan disk, dan pembuatan volume-volume. Oke. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja buat. Eh, untuk membuatnya kita di Oracle VirtualBox. Windows 11 Pro. Kita buka dulu ya. Oke, kita buka. Setelah dibuka, jangan dibuka dulu Windows 11 Pro-nya. Diklik dulu. Setelah itu teman-teman klik setting. Nah, untuk menambahkan disknya, kita masuk ke storage terlebih dahulu. Oke, ini ada disk. Sebenarnya saya udah buat, cuman ini kita buat ulang ya. Kita hapus terlebih dahulu. Oke. Setelah itu, cara membuatnya, membuat disk barunya, teman-teman klik yang volume ini, klik yang tanda plus ini. Setelah itu klik hard disk. Oke. Setelah itu kita create, kita buat baru. Untuk ukurannya di 1 GB aja mungkin ya. 1 GB. Sebentar. Oke, 1 GB. Nah, di sini ada location and size. Oke. Ini kalau teman-teman mau pindah lokasi dari filenya, teman-teman bisa dipindah. Terserah teman-teman mau pindah di mana, itu terserah teman-teman ya. Sini saya mau taruh misalnya kita buat folder baru di sini ya. New. Setelah itu foldernya disk Windows 11 Pro. Oke. Masukkan di sini. Untuk namanya kita mulai sorry. Untuk namanya kita buat di sini apa ya? Windows 11 Pro 1 misalnya. Oke, 1. Setelah itu save. Setelah itu save untuk ukurannya di 1,1 GB. Setelah itu klik finish. Apakah sudah muncul? Ini sudah muncul di sini ya. Oke. Oke, sudah, kita klik aja. Nah, ini sebenarnya sudah jadi pembuatan disknya, teman-teman. Tinggal klik OK lalu jadi. Tapi di sini saya nggak mau buat cuma satu. Di sini saya ingin buat 7 disk. Caranya sama, pakai cara seperti tadi. Klik tanda plus ini, lalu hard disk, lalu klik create, lalu atur ukurannya di 1 GB aja. Di 1 GB, sorry, oke. Dan ininya teman bisa ubah posisinya jika teman-teman pengen ubah posisinya, oke. Lalu klik di Windows 11 Pro 2. Tadi kan 1 ya, sekarang 2. Oke, save. Setelah itu klik finish. Nah, dia akan muncul. Lalu klik choose. Di sini saya akan buat 7 file disk, jadi saya langsung percepat aja ya. Oke. Oke, sini sudah selesai. Saya buat disknya. Di sini ada 7 disk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Di sudah pembuatan disknya sudah selesai. Setelah itu teman-teman klik OK. Setelah klik OK, baru teman-teman buka Windows 11 Pro-nya. Teman-teman klik Start. Sip. Oke, dia sedang membuka VirtualBox-nya.
box-nya teman-teman. Ini tampilan awalnya, disuruh memasukkan pin. Satu. Oke, bagian desktopnya sudah terbuka, desktop dari VirtualBox Windows 11 Pro. Kita bakal cek disk yang kita install tadi itu sudah terpasang atau belum, teman-teman. Kita klik di atau teman-teman pakai shortcut Windows plus R. Nah, maka akan muncul di sini. Kita ketikkan disk, kita hapus dulu nih. Teman-teman klik disk mgmt. Oke, ini adalah kode untuk membuka disk manager, teman-teman. Nah, teman-teman klik OK. Kalau sudah, sip. Dan disk manajemennya bakal terbuka. Nah, di sini sudah ada disk 1, disk 2, disk 3, disk 4 sampai disk 7. Kita tadi kan install disknya sampai disk 7 ya. Nah, maka disk 7-nya akan muncul di sini. Disk 1 sampai 7-nya akan muncul di sini. Teman-teman klik OK. Dan sudah terinstall, teman-teman. Kita cek ke bawah. Sebentar. Klik ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan volume. Volume itu kalau nggak salah ada 4. Ada 4 ya, benar ada 4. Pertama ada simple volume, terus yang kedua ada spanned volume, terus yang ketiga ada stripped volume, lalu yang keempat ada mirrored volume. Nah, setiap volume ini ada kegunaannya masing-masing, teman-teman. Ke volume pertama terlebih dahulu. Kita akan membuat simple volume. Simple volume itu apa, teman-teman? Simple volume adalah kita akan membuat disk baru, penyimpanan baru. Jadi, simple volume itu membuat disk baru. Jadi, penyimpanan barulah, storage baru. Untuk cara membuatnya, kita pakai disk 1 di sini. Disk 1. Oke. Untuk cara membuat simple volume, teman-teman klik yang bagian sini, guna located, klik kanan. Lalu muncul di sini new simple volume. Diklik. Setelah itu next. Nah, untuk ukurannya ini ya, di 1 GB aja. Kenapa cuma 1 GB? Karena kita waktu membuat disk tadi, saya membuatnya di ukuran 1 GB aja, teman-teman. Biar tidak terlalu memakan memori ya. Oke, next. Untuk nama format foldernya bisa teman-teman namain bebas. Di sini ada A sampai Z, tapi saya pakai E aja. Setelah itu next. Untuk file sistemnya kita pilih NTFS dan new volume-nya biar enak, biar apa ya, biar tertandain lah. Kita kasih nama simple vol, lalu klik next. Setelah itu finish, dan dia akan berubah menjadi warna biru. Oke, ini tandanya simple vol sudah berhasil kita buat. Kita cek dulu di penyimpanan apakah benar sudah berhasil. Kita ke disk. Nah, oke, sudah muncul ya simple volume-nya. Jadi pembuatan simple volume sudah berhasil. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil membuat simple vol. Sekarang kita lanjut ke spanned volume. Spanned volume ini apa? Spanned volume itu ialah menggabungkan ruang dari beberapa disk menjadi satu volume besar. Jadi, contoh disk 2 dengan disk 3 kita gabungkan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini kan ada ukuran disk 2, ukurannya di 1 GB. Di disk 3 juga ada ukurannya 1 GB. Kalau kita gabungkan bakal jadi berapa kira-kira ya, teman-teman? Tapi sebelum kita ubah ke spanned, kita harus ubah dari yang ini. Ini kan basic nih. Kita harus ubah ke dynamic terlebih dahulu. Kenapa diubah ke dynamic terlebih dahulu?
Karena jika kita ubah ke dynamic, itu akan memperpanjang ukuran volume tanpa merestart disk manajemennya. Nah, jika kita masih pakai yang basic, itu bakal merestart disk manajemennya jika kita ubah ke Spanet. Harus di restart dulu, tapi kalau kita ubah ke dynamic, dia tidak akan merestart dari disk manajemennya. Kita convert to dynamic disk dulu. Kita langsung aja ya dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita langsung aja dari disk 2 sampai disk 7 kita ubah ke dynamic. Disk 1 nggak bisa diubah karena disk 1 sudah kita ubah jadi simple fall, jadi udah tidak bisa kita ubah jadi dynamic lagi. Oke, langsung klik OK. Nah, jika sudah dynamic, ini sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita akan ubah ini menjadi Spanet. Saja ubah dari disk 2 dan disk 3 ini kita ubah ke Spanet. Caranya teman-teman klik yang sini, unlocated, klik kanan, setelah itu pilih yang Spanet form. Kita next. Nah, karena yang ingin kita gabung itulah disk 2 dan disk 3, berarti kita pilih disk 3 di sini, klik add, dan disk 3 nya sudah tersatu, disk 2 dan disk 3. Sebenarnya bisa disk 4 kita mau tambahkan lagi juga bisa, tapi karena saya mau pindahkan disk 2 dan disk 3 saja, disk 4 kita kembalikan. Next, ini ukurannya. Oke. Ini format foldernya F aja, terus ntnf, ini wajib ntfs, terus yang ini kita tandain Spanet file. Oke, Spanet file. Setelah itu next, finish. Nah, jika berhasil, dia akan ungu seperti ini. Dia akan memunculkan bar ungu seperti ini. Tapi kita cek dulu. Dan sudah berhasil ya teman-teman ya. Tadi yang ukurannya cuma 1 GB doang, disk 2 1 GB doang, kita gabungkan dengan disk 3, jadi ukurannya 1,98, hampir 2 GB teman-teman. Oke, jadi pemasangan Spanet volume sudah berhasil. Kita lanjut ke volume selanjutnya. Sekarang kita lanjut membuat stripped volume. Nah ya, dia menggabungkan kalau tadi kan Spanet kan menggabungkan disk 2 dan disk 3 menjadi satu. Sebenarnya stripped ini juga sama, disk 4 dan disk 5 nanti akan kita gabungkan. Tapi perbedaannya ada di kita coba ya, kita ubah dulu ke stripped terlebih dahulu. Dan next, kita gabungkan dengan disk 5, caranya hampir sama. Oke. Ini formatnya G aja, NTFS yang pasti, terus yang di sini kita sorry, setelah kita edit ke stripped font. Oke, sudah berhasil. Oke, kita tunggu. Oke, pemasangan stripped form sudah selesai. Kita cek dulu berhasil. Stripped. Nah, sudah berhasil kan teman-teman? Hasil kita buat ya teman-teman. Nah, apa sih kegunaan dari stripped volume ini? Stripped volume ini sama, dia menggabungkan file disk 1 dan disk 2, atau ini saya pakai disk 4 dan disk 5. Kita gabungkan menjadi satu, tapi dia agak berbeda dari disk 2 dan disk 3. Kalau disk 2 dan disk 3 kan udah jadi satu, terus kalau kita naruh file dia gimana ya, dia langsung menyambung lah pokoknya. Disk 3 dan pokoknya disk 2 dan disk 3 ini dia sudah menyambung menjadi satu. Tetapi kalau disk 4 dan disk 5, kalau teman-teman misal isi file, maka dia akan memenuhi disk 4 terlebih dahulu. Jika sudah penuh, baru dia akan berpindah ke disk 5. Itu perbedaan stripped dengan Spanet. Sama-sama menggabungkan, tapi cara sistem kerjanya itu berbeda. Kalau disk 2 dan disk 3 kan
dia langsung pokoknya udah jadi satu, ini sudah menjadi satu lah. Kalau yang ini teman-teman isi file yang dia akan memenuhi disk 4 terlebih dahulu. Kalau sudah penuh baru pindah ke disk 5. Nah, stripped volume ini ialah menulis data secara bergantian ke beberapa disk untuk meningkatkan performa baca tulis. Itu keunggulan dari stripped volume. Kira-kira sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih antara spanned dan stripped, walaupun sama-sama menggabungkan, tapi sistem kerjanya itu berbeda. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Mirrored volume. Nah, mirrored volume ini apa sih teman-teman? Mirrored volume ini adalah menduplikasi data di dua disk secara identik untuk menyediakan redundansi data keamanan jika salah satu disk gagal. Jadi, disk yang kita pakai itu akan menduplikasikan. Jadi contoh, ibarat file backup lah teman-teman. Di sini saya akan menggabungkan disk 6 dan disk 7 menjadi mirror volume. Nah, kita coba ubah dulu kali ya ke mirror volume. Teman-teman klik kanan di bagian sini, setelah itu pilih ke mirror volume. Kita next. Disk 7 kita tambahkan ADD. Nah, ukurannya sama. Next. Formatnya H, NTFS, dan sini kita ubah menjadi mirrored volume. Kita next, finish. Oke, sudah berhasil ya. Disk 6 dan disk 7 sudah kita gabungkan. Mirror volume ini contoh, teman-teman memasukkan file ke disk 6 dan file itu juga akan muncul di disk 7 karena ini mirror teman-teman. Jadi jika teman-teman taruh file di disk 6, dia akan muncul di disk 7. Mirror ini dia itu kayak menduplikasi teman-teman, menduplikasi file disk 6 dan disk 7. Apa ya mirror? Mirror itu contoh ya, contoh. Teman-teman download suatu file, terus teman-teman masukkan ke disk 6 dan di disk 7-nya dia juga akan ada teman-teman. Jadi file yang teman-teman download di disk 6 juga akan muncul di disk 7. Ibarat backup lah, backup data seperti itu. Kita cek dulu di folder. Nah, ini dia mirror filenya, sudah ada di sini. Nah, jika teman-teman taruh file di sini, dia akan menjadi 2. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Sudah, simple fall sudah, terus spanned sudah, stripped sudah, mirror sudah. Oke. Kita kesinikan dulu, kita perbesar dulu. Oke, nah, sip. Disk 1 sudah, simple fall. Terus yang disk 2, disk 3, spanned fall juga sudah. Disk 4, disk 5, stripped volume. Disk 6 dan disk 7 mirror volume. Semua sudah dibuat. Kita cek dulu di file manager apakah benar. Sudah. Oke, sudah ya. Simple fall, spanned fall, stripped fall, dan mirrored fall. Oke, kita kembalikan ke menu utama. Oke, mungkin itu segitu saja video tugas praktikum pembuatan disk dan pembuatan volume tugas dasar teknologi informasi. Saya Albi Anbia, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.